Ya, terima kasih saudara. Kita kembali ke Serambi Topik hari ini. Seperti biasa kita akan mengulas informasi headline yang ada di Serambi Indonesia. Untuk hari ini, Serambi Indonesia menurunkan informasi headline-nya mengenai 31% pasien KPK adalah kalangan politisi. Nah, kita akan bahas ini bersama dengan Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, ada Bung Yarmen Dinamika. Bung, ini hasil kunjungan KPK ke Serambi Indonesia kemarin. Ya. Dan ini diangkat menjadi headline. Apa latar belakangnya, Bu? Ya, kita angkat karena ini memang eksklusif. Artinya dia datang ke kantor kita dan ngomong hanya kepada kita. Memang dia datang ke Aceh, tim ini jumpa dengan beberapa pihak, tetapi obrolannya lain lagi gitu. Kita itu lebih kepada tim KPK, khususnya dari spesialis kampanye sosial KPK itu minta dukungan media untuk menyampaikan gagasan-gagasan KPK ke masyarakat di Aceh. Kenapa kemudian Aceh dipilih sebagai lokus tempat pengawasan KPK dengan mendirikan atau membangun sebuah kelas atau sebuah sekolah tentang politik cerdas berintegritas gitu. Aceh bersama Sumut, Banten, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi, salah satunya ada, terus kemudian terakhir di Papua, itu adalah 9 provinsi yang terpilih oleh KPK untuk membuka kelas politik cerdas berintegritas tadi itu gitu. Nah, di luar itu mereka juga menceritakan tentang perilaku politisi kita di Indonesia. Yang menarik sebetulnya, yang mungkin belum banyak tersiar, mereka punya data bahwa politisi kita umumnya di Indonesia itu, bahkan di kabupaten kota dan provinsi, itu adalah bekas ketua-ketua OSIS, bekas aktivis-aktivis BEM gitu kan. Terus kemudian begitu jadi politisi, nggak lama kemudian jadi pasien KPK gitu. Jadi terbalik dengan apa yang mereka suarakan dulu ya. Para aktivisnya ya, ketua OSISnya atau ketua aktivis BEM-nya ya, aktivis kampus ya, akhirnya seperti itu. Ya, kemudian ini menarik perhatian KPK, ada apa sebetulnya di ranah politik kita sehingga begitu banyak politisi-politisi yang berurusan dengan kasus korupsi, kolusi, uang suap, gratifikasi, dan bahkan pencucian, tindak pidana pencucian uang gitu kan. Mereka kemudian mencari tahu, ternyata memang jawabnya mereka temukan partai politik kita dan politisi kita itu tidak memiliki kode etik ternyata gitu. Ya, mereka kaget sekali dibanding katakanlah dengan wartawan. Kemarin dia banding, wartawan tuh punya 11 pasal kode etik, dan kode etik itulah yang menjadi panduan profesi bagi wartawan untuk menjalankan profesinya. Terus kemudian panduan kode etik juga itulah yang menuntun mereka dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan pemerintah dan lain-lain gitu. Nah, tetapi justru di satu sisi politisi ini adalah orang yang akan mengisi ruang-ruang politik kita. Dia bisa menjadi legislatif dan mereka sangat menentukan lahirnya regulasi, anggaran dan pengawasan. Mereka bisa menjadi pemimpin kita, menjadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Tetapi ternyata menurut KPK, baik partai politik maupun politisi tidak punya kode etik tadi. Jadi oleh karenanya mereka ingin menggagas lahirnya sebuah konsep kode etik partai politik dan bagi politisi di Indonesia yang itu nanti mudah-mudahan bisa dipakai oleh partai politik dan politisi di Indonesia. Itu satu temuannya. Temuan kedua adalah panduan rekrutmen dan kaderisasi parpol itu juga tidak ada. Ya. Kalaupun ada ya juga ketika itu tidak dipatuhi, ketika itu dilanggar, sanksinya juga nggak jelas gitu. Terus kemudian dukungan pendanaan parpol dari pemerintah itu sangat kecil gitu, sangat kecil, sehingga memang lembaga-lembaga terkait pemerintah itu susah masuk ke partai-partai
Karena memang hampir nggak ada kontribusi pemerintah di partai gitu. Tapi kalau pemerintah ngasih uang, bangun kantor segala macam, pemerintah bisa masuk untuk melakukan audit gitu, intervensinya ke sana masuknya gitu. Terakhir sekali adalah tidak adanya pendidikan politik yang terencana dengan baik di partai-partai gitu. Jadi ada partai yang besar sendiri karena tokohnya, ada partai yang memang kebetulan kena momennya. Momennya, gitu. betul. Ya. Jadi kalau penegasan aja, Bung, dengan Aceh jadi salah satu dari Lokus 9 pengawasan. provinsi, berarti itu memang dalam Aceh dalam pengawasan KPK. Pengawasan Boleh kita KPK. sampaikan begitu kira-kira? Ya, intinya seperti itu. Bahkan ada footnote-nya kemarin khusus Papua dan Aceh lebih difokuskan karena di Aceh dan Papua itu ada dana khusus. Dana otonomi khusus kan cukup besar betul, gitu. betul. Jadi jangan sampai implementasinya menyimpang atau terjadi penyalahgunaan anggaran yang cukup besar itu bukan untuk yang seharusnya gitu. Jadi ini lebih kepada mereka tidak curiga bahwa akan ada koruptor di Aceh, tidak akan ada curiga, tapi programnya adalah program mengantisipasi. Khusus yang datang kemarin ini timnya adalah tim pencegahan. Menurut mereka KPK sendiri juga dikritik. Ngapain KPK nangkap orang terus gitu kan? Kalau mencegah nggak ada. Nah sekarang mereka optimalkan pencegahannya. Ya. Berarti penegasan kembali 31% ini itu sangat besar dari keseluruhan hanya di politisinya gitu. Politisi ya, baik anggota DPR maupun para ini kan, para eksekutif yang terpilih melalui proses demokrasi, misalnya melalui pilpres, pilkada, di baik provinsi maupun kabupaten kota. Tapi bagi kita ini memprihatinkan karena juga mereka dapat data yang terbanyak mengisi ruang politisi kita tadi itu, ruang politik kita tadi itu adalah para mantan-mantan ketua OSIS, mantan-mantan aktivis kampus. Jadi antara apa yang mereka suarakan, idealisme itu ternyata ketika mereka memegang kekuasaan dalam tanda kutip atau berada di lembaga wakil rakyat, akhirnya mereka juga katanya menipu sebetulnya. Mereka melakukan penipuan, menyimpang atau menyalahgunakan kewenangannya. Itu dia. Oke, Bung, terima kasih. Waktu kita terbatas memang, dan saudara, demikian Serambi Topik hari ini. Kita kembali ke studio. Terima kasih.